Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan bercerita kisah Abu Mihjan, pecandu khamar yang jadi pembela Islam. Tapi, sebelum saya lanjutkan cerita ini, mohon doanya. Semoga konten creator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Abu Mihjan, pecandu khamar yang jadi pembela Islam. Pada masa jahiliyah, semua bangsa Arab hobi meminum khamar. Mereka meminumnya ketika di perjalanan atau di rumah, baik pagi maupun malam. Maka hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat sulit untuk ditinggalkan, seperti yang dialami Abu Mihjan. Karena itu, seperti dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengharamkan khamar dengan cara bertahap agar hamba-hambanya dapat menerima pengharaman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Abu Mihjan adalah salah satu sahabat Nabi, seorang penyair yang gemar meminum khamar. Inilah yang membuat beliau berkali-kali menerima hukuman, dan kegemaran beliau inilah yang menyusahkan para sahabat ketika mereka tengah menghimpun kekuatan demi menghadapi peperangan Qadisiyah. Namun begitu, darah beliau selalu bergejolak bila mana dibutuhkan untuk membela agama Allah yang mulia ini. Dikisahkan bahwa saat selaku panglima perang Qadisiyah menemui Abu Mihjan dikala dirinya sedang mabuk, maka saat memerintahkan untuk mengikatnya. Di akhir kisah, akhirnya Abu Mihjan pun bertaubat untuk tidak meminum khamar selama-lamanya. Perang Qadisiyah termasuk peperangan yang menentukan dalam sejarah Islam. Peperangan tersebut terjadi di Persia. Kerajaan Persia telah mengumpulkan seluruh kemampuan personil, persenjataan modern dan prajurit-prajurit asing. Namun keinginan yang kuat, keyakinan yang mantap, kecintaan untuk mendapatkan syahid dalam peperangan menjadikan kemenangan bagi umat Islam. Peperangan tersebut terjadi di alam terbuka dan berlangsung sepanjang siang hari. Bila matahari akan terbenam, kedua belah pihak yang berperang mundur untuk beristirahat dan menyiapkan segala kebutuhan perang keesokan harinya. Abu Mihjan yang berada di dalam sel merasa putus asa dan sedih karena tidak menjadi seorang prajurit yang memperjuangkan agamanya. Dia bersenandung, sedih menyelimuti hatiku, karena diriku terbelenggu di balik jeruji besi. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku ini, niscaya akan aku raih syahid dalam perang. Diriku kaya akan harta dan kawan, namun kini mereka meninggalkanku sebatang kara. Tubuhku kering karena sengatan matahari, ku perbaiki timbangan yang rusak. Hanya ampunan Allah yang kuharap. Di hari perang, ku tinggalkan keluargaku dan orang-orang menahanku dari peperangan yang kuinginkan. Sedangkan amal orang lain pada hari tersebut sangatlah banyak dan Allah mempunyai janji yang aku tidak tertinggal darinya. Sungguh bila kamu lepaskan dirimu, niscaya tidak akan kukunjungi mereka. Ketika perang sedang berlangsung seru, Abu Mihjan memohon kepada istri saat agar dia berkenan melepaskan dan memberikan kuda saat kepadanya. Dia berjanji akan kembali lagi sebagai tawanan bila selamat dalam peperangan tersebut. Maka, istri saat melepaskannya, dia keluar dan langsung masuk ke medan perang yang sedang berkecamuk. Saat melihat kehadiran Abu Mihjan namun tidak menyadarinya, dia merasa kagum atas kepahlawanannya, seraya bertanya, siapa dia? Dia berjuang seperti orang yang sedang mencari kematian di medan perang. Berperang untuk mendapatkan kemenangan atau mati syahid, dan seperti berperang guna membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu dan membela agama Allah. Semoga Allah menerima tobatnya dan mengampuni semua kesalahan yang dilakukannya. Abu Mihjan berperang dengan menyibak barisan lawan, bagaikan api yang dilempar di atas daun kering sehingga tidak ada yang dapat menghindar dari serangannya. Allah memberikan kemenangan gemilang bagi pasukan muslim. Hanya saja dirinya tidak beruntung mendapatkan mati syahid. Kemudian,
dia kembali ke tempat semula hingga Allah memberikan kemudahan baginya. Saat kembali ke rumah, sehari setelah peperangan selesai, istrinya bertanya, "Bagaimana peperangan kalian?" Saat menjawab pertanyaan istrinya dengan mengatakan, "Saat kami sedang terlibat peperangan yang sengit, tiba-tiba muncul sosok yang duduk di atas kuda yang sangat bagus. Seandainya aku tidak mengikat Abu Mihjan, aku yakin orang tersebut adalah Abu Mihjan." Istrinya berkomentar, "Demi Allah, itu memang Abu Mihjan. Dia telah memohon begini dan berjanji demikian." Saat mengakui pasukan Muslim mengalami ujian yang sangat berat pada perang tersebut. Menurutnya, tidak seorang pun yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Mihjan. Kemudian dia melepaskan ikatan Abu Mihjan seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghukum cambuk kepadamu satu kali untuk selamanya." Abu Mihjan menuturkan, "Demi Allah, aku tidak akan meminum khamr lagi. Aku meninggalkan minuman tersebut bukan karena takut dicambuk oleh kalian, melainkan untuk membersihkan jiwaku." Kemudian dia berkata, "Awalnya, aku melihat ada kebaikan pada khamr, tapi ia dapat merusak orang saleh. Demi Allah, aku tidak akan meminumnya kembali selama hidupku. Meskipun aku sakit, aku tidak akan menjadikannya obat." Abu Mihjan menjadi seorang Muslim yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama, ahli tahajud, dan seorang pejuang yang selalu membela agama Allah. Selesai dari satu peperangan, dia juga masuk ke peperangan lainnya untuk menghilangkan halangan yang menghalangi dakwah Islam. Hingga dalam waktu singkat, Islam hampir mencapai negeri Persia dan daerah sekitarnya seperti Sindu, India, Syam, dan Turki serta Romawi. Wallahualam bishawab. Insya Allah, cerita Hayatus Shohabah masih lanjut di channel ini. Ayo dukung channel ini, caranya gampang. Cukup dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.